Kera. Ya. Nih, kalau kita nggak kenalan kayaknya aneh banget. Kurang dong. Ya, mendingan kita kenalan dulu ya. Boleh. Oke, perkenalkan nama saya Victor dan juga partner MC saya adalah Kira. Nah, kami akan bersama-sama memandu jalannya acara ini dari pagi sampai malam, Kira. Malu. Enggak ya? Oh. Malam banget. Dari mulai sampai selesainya acara Sampai selesai nanti. acara. Dan rencana ini acara apa sih, Kira? Acara apa sih? Acaranya kayaknya banyak teman-teman lintas agama nih, Kira. Betul banget. Wah. Emang acara apa sih? Nah, ini acaranya adalah ini berhubungan dengan kalau pagi-pagi hari. Pagi-pagi kita kan hari. ada sesuatu teman makan roti itu apa tuh, Kira? Apa ya? Teh hangat. Teh hangat. Wah, Tapi aku nggak pakai teh sih. Kopi. Kopi. Kalau aku sih susu. Oh, betul. Nah, ini adalah podcast Teh Hangat season pertama. Season pertama. Dengan temanya apa sih, Kera? Temanya itu kalau nggak salah ya, satu langkah apa gitu ya? Oke. Kakak kalian tahu Nah. kalau pagi sih. Dengan temanya bagus banget. Banget. Satu langkah kecil untuk manusia, satu lompatan besar untuk kemanusiaan. Keren ya temanya ya? Ya, temanya keren banget ya. Oke, terus sebelumnya kita mau menyapa nih. Katanya ada teman-teman dari mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswi juga. Rame banget. Rame banget ya. Ada yang dari luar Jakarta juga ya? Katanya infonya dari luar Jakarta juga banyak loh. Nah, untuk teman-teman dari Jakarta, tepuk tangan boleh? Yeay, rame banget. Coba tes kalian dari luar Jakarta ya. Ada di luar Jakarta nggak ya? Oke. Teman-teman dari luar Jakarta boleh tepuk tangan. Wah, ada 2.000 orang. 2.000 orang. Oke. Tambahin dikit dari 5.000 orang. 5.000 orang. Oke. Nah, selanjutnya ini sebelumnya kita mau mengucapkan selamat datang kepada seluruh narasumber lintas dari agama di Indonesia nih. Yang pertama dari ada staf Bapak Haji Gugun Gumilar, staf khusus Menteri Agama, namun beliau berhalangan hadir karena ada tugas kenegaraan nih, Kira. Selanjutnya siapa ya? Gak apa-apa ya. Apa dong? Oke. Ada Blimita dari Pemuka Agama Hindu. Ada Bante Parasado dari Pemuka Agama Buddha. Lalu ada Ustadz Ahong dari Pemuka Agama Islam. Ada Joshua Kristan dari Pemuka Agama Konghucu. Romo Aan dari Pemuka Agama Katolik. Dan yang terakhir ada Pendeta Steve Masal dari Pemuka Agama Kristen. Tepuk tangan dong. Yeay. Dan tentunya nih, Kira nih, acara ini tidak akan terlaksana Betul banget. tanpa dukungan dari banyak Yes. pihak. Benar Emang banget. dari pihak mana aja sih kalian yang Pokoknya banyak banget, kita harus bagian aja ya. Oke. Yang pertama, terima kasih kepada Universitas Bunda Mulia. Lalu ada Universitas Kristen Trida Wacana. Lalu FTTPW, Ada Excellent Entertainment. FYP Media, Youth Ranger Indonesia. dan yang terakhir ada Dandelion Group. Betul. Dan selanjutnya gimana, Kira? Nah, tapi selain dukungan-dukungan ini ada Oke. media partnernya juga, Kak. Wah, Banyak lagi. yang mendukung acara ini bisa terlaksana. Yes, betul banget. Sebutin Siapa nggak aja, ya? Kira, boleh dong. Ada dari Youth Ranger Indonesia lagi. Bintang Sekolah Indonesia, Ada Polimedia TV. Bis Media, Radio Mercu Buana Jakarta. Narwastu, DNK TV. Media Partner Event, Rizka atau Remaja Islam Sunda Kelapa. Millennial News, Jakarta Hits. Kawan GNFI, Kelana Jiwa. Produktif Kuy, Dan terakhir nih, Kak, Sobat Sekolah. Sekolah. Tepuk tangan dong. Yeay. Dan sebelumnya nih kita juga punya ada 2 moderator kece nih. Kece banget, siapa sih, yang Kak? akan memimpin jalannya pertandingan. Oh, bukan pertandingan ya? Pertandingan. Beda dong. Beda dong. Offside. Oke. Ini yang pertama ada ini tokoh inspiratif Narwastu 2025. Siapa tuh? Yang kedua pemegang rekor muri. Wow. Wah. Umur apa, Kak? Sebagai doktor teologi termuda di Wow. Indonesia. Wey. Dan beliau ini sudah menulis dan 1 bukan 2. Ini bukan tulis novel ya. Terus apa dong? Buku. Oh. 10 buku. Wow, Ih, 10 keren buku. banget. Keren banget. Ya, beliau adalah pendeta Dr. Kevin Chu. Dan ditemani oleh siapa nih? Oleh ini sih keren banget, Kak. Aduh. Dia ini owner FYP Media. Wah,
siapa tuh Kira? Adalah Ko David Wijaya. Yeay, teman-teman David Wijaya. Dan sebelum kita mulai acara ini, boleh kita membacakan peraturan supaya semuanya bisa lancar sampai acara selesai. Aku bacain ya. Boleh, Kira, silakan. Oke. Pertama-tama untuk teman-teman yang mau ke toilet, toiletnya ada di lantai 7 ya, jadi turun satu lantai. Oke. Yang kedua, disediakan minuman dan roti bagi seluruh peserta yang bisa diambil ke meja di belakang. Dan supaya semua kebagian, mohon agar setiap peserta mau mengambilnya satu-satu. Ih, nggak boleh ambil 5. Aku udah lapar sih, boleh ambil 10 nggak sih? Mungkin jangan ya. Oke. Jangan ya. Oke. Dan selanjutnya dihimbau untuk menjaga ketertiban ya semuanya. Jadi dimohon untuk mengikuti arahan-arahan dari panitia-panitia yang ada di sini. Ya, dan tentunya supaya tidak mengganggu jalannya acara, boleh mensilentkan handphonenya. Jadi kalau ada mantan telepon, bukan mantan. Oke, kalau pacar ya telepon, nanti nggak bakal kedengeran sampai sini semua. Di silent ya, di silent Iya, di HP-nya. silent. Oke, dan tentunya kebersihan jadi puncak dari acara ini karena Penting kalau banget ya. bersih semua enak ya. Jadi Aman. mohon menjaga kebersihan dari acara ini. Selanjutnya apa tuh Kira? Selanjutnya ada untuk teman-teman yang banyak bawa barang mungkin ya, Oke, bawa barang-barang laptop, pribadi lah ya. bawa komputer, Udah, nggak nyampe ya? meja Oke. mungkin lemari. Oh gitu, Bahasa di ya? rumah, oke. Itu dijaga ya teman-teman, Ya. jagalah barang masing-masing ya. Supaya tidak ada kehilangan ya. Hmm. Lalu mohon tidak merekam keseluruhan acara karena acara ini baru akan ditayangkan pada saat nanti Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026. Rekam tipis-tipis boleh, Tapi rekam seluruhnya. jangan full ya, jangan Iya. full ya. Oke, dan selanjutnya apa tuh yang terakhir Kira? Yang terakhir, teman-teman yang mungkin duduknya masih di belakang gitu ya, boleh kalian pindah ke depan. Iya, biar Isi semakin dulu di ramai depan. dan teman-teman yang nanti mungkin Yes, akan datang ke betul. kerabat juga masih bisa mengisi di bagian tengah dan belakang. Dan sebelumnya nih Kira, pada saat ini kan kita mau mengisi, ini kan acara lintas agama ya. Lintas agama. Jadi acara kebangsaan ceritanya. Nah, sebelum kita melangsungkan acara ini, ada baiknya kami mengundang seluruh peserta untuk bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Kami harap untuk seluruh peserta bisa bangkit berdiri dan dengan posisi yang siap. Terima kasih dan silakan duduk kembali. Dan selanjutnya nih Kira, nah ini kita mempunyai ada sambutan dari staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia. Tapi Kak, karena beliau berhalangan hadir, Oke, gimana tuh? jadi beliau mempersiapkan nih video
video untuk menyapa kita semua. Wah, walaupun terhalang hadir, beliau sudah menyiapkan video untuk bisa menyapa kita semua di sini ya. Maka dari itu, inilah kata sambutan dari staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Gugum Gumilar. Oke, saya Gugum Gumilar, staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia. Saya sangat mengapresiasi dari Brother Kevin dan Brother David yang sudah menginisiasi program yang sangat luar biasa, yaitu Event Dialog atau Dialog Lintas Iman. Selamat dan sukses, dan kegiatan ini harus menjadi barometer kerukunan seluruh umat di Indonesia. Selamat dan sukses, dan terima kasih banyak. Pendidikan kerukunan antar umat beragama. Pendidikan kerukunan moral itu berasal dari diri kita, dari hati kita, dari pemikiran kita, dari lisan kita. Menjaga toleransi itu adalah menjaga akal pikiran kita supaya sehat, lisan kita supaya berarti, dan hati kita supaya bersih. Jangan pernah mengganggu ibadah orang lain, jangan pernah mengganggu umat lain ya. Biarkanlah saudara kita untuk beribadah dengan baik, dengan tenang, dan disitulah untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dimulai dari diri kita sendiri. Oke. Halo semuanya, hari ini kita datang ke kediaman Pak Gugum Gumilar, staf khusus Menteri Agama. Kami dari Podcast Hangat dan FRP Media bersama Pak David sebagai CEO-nya ingin memberikan penghargaan kepada Pak Gugum atas jasanya dan pergerakannya yang luar biasa sebagai tokoh lintas iman 2026 versi Podcast Hangat dan FRP Media. Terima kasih banyak Pak Dr. Pendeta Kevin. Ini penghargaan luar biasa dari Podcast Hangat dan sahabat kami yaitu David Wijaya dari Podcast Hangat dan FYI Management and Media. This is a great honor for me to receive this beautiful recognition dari Pendeta Kevin dan Brother David. Terima kasih banyak, dan tokoh semua ini anak muda keren semua. Keren. Oke, selanjutnya kita ada sambutan dari Ko David Wijaya sebagai owner FYP Media. Silakan maju ke depan. Cek. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi. Pagi, saya pengen sapa sisi kanan saya. Saya harap teman-teman di sini bisa menyampaikan atau menyahut apa yang saya sampaikan. Saya bilang pagi, coba dah. Pagi. Oke? Semangat ya? Semangat pagi. Nah, gitu. Nah, sebelah sisi kiri nggak boleh kalah. Apalagi di sini banyak senior ya. Jadi, ayo kita sama-sama semangat. Semangat pagi. Oke, kita sama-sama berdua. Semangat pagi. Boleh beri tepuk tangan buat kita semua di sini. Oke, jadi di sini saya mengucapkan salam berdasarkan yang paling mayoritas ya. Assalamualaikum, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan ya. Di sini yang saya hormati para tokoh-tokoh agama lintas iman ya, dan saya juga sampaikan dari yang paling mayoritas, Ustadz Ahom. Di sini juga ada Pendeta Sivarsal, Pendeta Kevin, kemudian juga di sini ada Romoaan, kemudian di sini ada Beli ya, ada Bijaksana, kemudian ada Bante, dan juga ada Pakistan ya. Jadi terima kasih atas kesempatannya dan kehadirannya bisa menemani teman-teman yang ada di sini. Dan kalau misalkan kita bahas mengenai tema kita hari ini, ada yang tahu nggak temanya apa? Tadi sempat di-spill sedikit ya. Apa temanya? Oke, jadi satu langkah kecil untuk manusia dan satu langkah besar, lompatan besar untuk kemanusiaan. Nah, kalau misalkan bicara dari tema ini, sebetulnya kita mau bahas di sini adalah bagaimana langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari yang bisa membuat persatuan kita, dan pastinya bukan hanya beragama, tapi juga bernegara. Saya sudah cukup banyak mengikuti masing-masing tokoh agama yang ada hadir di sini, dan saya merasa ini akan menjadi salah satu teladan lintas iman kita, sehingga output yang kita harapkan dari diskusi hari ini bukan bicara siapa yang paling benar, ya. Saya harus masuk agama mana nih? Bukan di situ. Tujuan di sini bukan bahas seperti itu teman-teman. Jadi bukan mengenai bicara benar atau salah, bicara masuk kemana, tapi di sini adalah bagaimana sebagai seorang manusia kita berkontribusi untuk membuat Indonesia lebih baik lagi lewat agama yang kita anut masing-masing.
Jadi bukan mengenai agama yang kita punya, tapi bagaimana kita beragama di Indonesia. Tadi juga kita sempat mendengarkan ya sambutan dari Bapak Gugun ya yang berhalangan hadir hari ini. Kita banyak berdiskusi. Kemarin kita sempat hadir, janjiannya jam 10, tapi ada tugas ya sama negara, jadi akhirnya sampai jam 12 baru datang. Kita sampai jam 2-an, kita berdiskusi banyak mengenai agama Indonesia dan bagaimana PR yang masih kita harus kerjakan di Indonesia. Tapi pastinya kalau misalkan sendiri atau dari pemerintah aja nggak bisa. Tapi harapannya kita sama-sama bisa bergandengan tangan, kita mengubah Indonesia lebih baik lagi. Bukan karena pemerintah aja, bukan karena tokoh agama saja, tapi karena kita semua, termasuk yang lagi nonton saat ini. Dan harapannya ini bisa menjadi salah satu barometer untuk Indonesia lebih baik lagi. So itu aja dari saya. Terima kasih untuk hadirannya para narasumber dan juga ada Natania yang nanti akan perform juga hari ini dan teman-teman panitia ya, ada Yesa, ada Hafiz dan teman-teman panitia yang luar biasa dan MC juga. Terima kasih. Semoga acara hari ini lancar dan kita sama-sama bisa belajar banyak hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Tepuk tangan yang beri untuk founder MVP, Ko David. Yeay. Wah, nah tentunya nanti acaranya juga akan ditutup dengan penampilan performance yang keren banget. Keren banget. Itu Keren banget, Kak. ada penyanyi dari Nata ya. Nata. Jadi teman-teman semua tetap stay sampai selesainya acara karena nanti akan ada performance yang sangat keren banget ya pokoknya ya. Nah selanjutnya kita apa nih? Kita akan cerita apa nih kira-kira nih? Kita akan belajar apa? Masih ada satu lagu lagi, Kak. Tuh, lagu Biar nasional. kayak acara itu meresap gitu. Lebih meresap ke dalam hati ya. Maka kita akan menyanyikan lagu Tanah Airku. Lalu kita akan memanggil moderator utama kita. Siapa tuh, Kak? Pendeta Halo semuanya, halo. Selamat pagi ya. Halo semuanya. Nah, syukur ya kita udah sampai di hari ini juga. Jadi kita mulai podcast itu bulan Maret ya. Jadi akhirnya kita satu-satu sama semua tokoh agama. Kali ini kita akan dengar langsung sama-sama ke 6 tokoh agama. Jadi seru banget ya. Kita akan mulai dari yang pertama, saya undang ya Ko Kristan, Ciamseng Kristan. Ya, silakan langsung kita berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi saya sedikit cerita Ko Kristan sendiri Kristan ya. Awal kita berdiri kita kasih dulu nih teman-teman ya. Jadi awal mula ya teman-teman ya, kenapa bisa terinisiasi kegiatan ini sebenarnya karena saya makan soto mie di Bogor ya, alun-alun kota Bogor sama Ko Kristan sambil minum teh hangat Boleh namanya juga teh hangat. Jadi kita inisiasi sama-sama gimana kalau bukan cuma kita berdua, tapi semuanya bisa sama-sama gitu ya, bisa duduk bareng, makan bareng tanpa saling menyalahkan satu sama lain. Thank you so much Ko Kristan. Silakan dulu Ko Kristan. Ya, boleh yang nyaman ya. Selanjutnya kita panggil Romo Aan ya. Berikan tepuk tangan Romo Aan.
Nah, ngomong akan ini kemarin minggu lalu saya habis dari acara beliau ya. Jadi beliau ini udah sering jadi tokoh lintas iman di mana-mana ya. Bahkan saking seringnya penghargaannya banyak. Ya, jadi kalau kita main ke tempatnya beliau, medalinya bisa kita kiloin. Ada banyak banget ya, banyak sekali. Thank you so much Romo ya, silakan duduk ya, posisi yang nyaman. Kita undang selanjutnya Belianita, boleh Belianita? Kita berikan tepuk tangan ya, Beli ya. Kita sebenarnya umurnya nggak beda jauh, umurnya beda sedikit, tapi tingginya beda jauh. Dan beliau ini bukan orang biasa teman-teman. Beliau ini adalah seorang profesional di Unpam, ya, dekan dan dokter juga. Saya kalau mau prediksi beliau ini calon guru besar, ya teman-teman ya. Thank you so much udah ini. Jadi nama kita silakan dulu. Kita undang selanjutnya Pendeta Steve Marcel, ya. Ini satu server sama saya. Jadi ada dukungan, ada koalisi kita. Oke, thank you so much Pendeta Steve Marcel, ya sahabat saya, panutan dan senior saya. Kita undang selanjutnya boleh Ustadz Ahong ya, yang mayoritas nih, yang mayoritas. Meskipun Ustadz Ahong mayoritas teman-teman ya, tapi kalau kita lihat namanya minoritas ya. Namanya Ahong. Matanya juga agak sipit, nanti kita dengar ceritanya langsung ya. Thank you so much, silakan duduk. Dan yang terakhir, Bante Parasado. Kita berikan tepuk tangan untuk Bante yang udah jauh-jauh sini ya. Teman-teman, Bante masih sangat muda beliau ini, 25 tahun, wow. Tapi udah mengabdikan dirinya untuk di agamanya ya. Dan semoga ini bukan yang pertama dan terakhir, tapi pertama dan ada keduanya. Thank you so much Bante. Dan kayaknya ada yang kurang nih, ada yang kurang ya. Karena podcast Teh Hangat kita selalu berdua, ada co-hostnya. Nanti itu saya undang Ko David Wijaya. Oke, thank you so much Ko David. Ya, kita akan mulai podcast kita. Ada musik yang ini menggebu-gebu. Oke. Agama kita santai aja, jangan tegang ya teman-teman ya. Mungkin pertama-tama pertanyaannya ya dari saya langsung gimana Ko David? Atau Boleh, mungkin kalau misalkan dari saya kita coba memperkenalkan masing-masing dari para tokoh yang ada di sini nih. Boleh. Mungkin boleh ceritain namanya, terus mungkin lagi aktivitinya apa nih kok? Boleh, Jadi biar kita juga biar kita juga tahu nih lagi ngerjain apa aja nih. Siapa tahu ya selain ada mayoritas dulu kita kasih kesempatan ya. Boleh, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tadi sebenarnya di luar udah ditanyain sama Pendeta Kevin, kenapa namanya Ustadz Ahong gitu. Udah Islam berarti Ahong gitu. Nah, beberapa kali dulu waktu kebetulan saya alumni pesantren. Dulu saya nyantri di pondok pesantren. Terima kasih. Saya juga baru tahu ternyata kita sama-sama dari Cirebon ya. Saya Cirebon. Silakan, Beli. Saya usul karena yang ini kan di kampus Universitas Bunda Mulia ya. Iya. Yang paling dekat sama Bunda itu perumahan. boleh tambah mic kalau ada mic lagi deh, ini mereka ini sebenarnya lucu ini. Sweet atau SJ, OFM, Fransiskan, SX, Savilian seperti itu. Nah, kalau projo itu lokal, pribumi gitu. Karena apa, bertanggung jawab terhadap daerahnya, keuskupannya. Kami seperti tingkatan provinsi. Jadi setiap provinsi pasti ada 5 projo atau romo projo. Provinsi DKI itu Keuskupan Agung Jakarta, Romo Diocesan Keuskupan Agung Jakarta. Lalu Jawa Barat ada Bandung, ada Bogor. Itu pasti semuanya ada juga romo-romo projo. Jadi memang kami yang bertanggung jawab terhadap karya di keuskupan masing-masing. Sedangkan tarekat-tarekat itu mereka lebih membantu.
membantu kami dengan karya-karya mereka. Kalau Yesuit dengan pendidikannya, kolose-kolose, seminari, lalu Fransiskan itu, OFM itu karena lebih ke sosial, maka ada panti-panti sosial seperti itu. Ya, jadi itu paling tidak sebagai gambarannya. Lalu saya menjadi imam sudah tahun ini nanti 20 tahun, karena kita habiskan sebagai imam 2006 bulan Agustus. Nanti Agustus ini 20 tahun. Nah, saat ini saya sebagai imam atau romo memimpin di gereja Santo Thomas Rasul Bojong Indah yang ada di area Puri, daerah Bojong Indah, Jakarta Barat. Baru 5 bulan ini, karena sebelumnya saya tugas di wilayah Kabupaten Bekasi, ada satu gereja di sana, Gereja Ibu Teresa atau Mother Teresa yang ada di area Mekarta atau di Cikarang. Di sana saya waktu itu 6 tahun, lalu di sini baru 5 bulan. Nah, biasanya kami itu ada SK-SK yang minimal atau satu periode itu 3 tahun. Jadi nanti akan muter-muter ya, akan imam Projo Jakarta yang ada di sekitaran Jakarta, Tangerang, Bekasi. Itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih. Lanjut ke lagi ya. Ini saya benar ya. Ya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada yang Hindu nggak? Minoritas. Minoritasnya minoritas banget. Kemarin di gerejanya Romo juga saya sendiri. Sekarang di sini sendiri lagi. Makanya saya pakai bajunya yang warna identik merah ya, biar saya dikira dosen Universitas Bunda Mulia. Masuk merah ya, masuk ya. Padahal nggak ada aja sama Pendeta Kevin. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya lengkapnya yang Italia sana, sehari-hari bertugas di Universitas Pamulang. Pernah dengar Universitas Pamulang? Pernah ya? Universitas paling murah ya. Biaya kuliahnya murah. Mahasiswanya 100.000. Bukan biaya kuliah ya, tapi mahasiswa jumlahnya 100.000 ya.